dari saya. Kembali kita bertemu di dalam sistem gerak. Kali ini kita membahas sistem gerak manusia yang dibagi atas 5 topik: rangka, sendi, otot, gangguan dan kelainan pada sistem gerak, dan topik terakhir, topik kelima, upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Langsung kita masuk ke topik yang pertama, yaitu rangka. Apa itu rangka? Rangka adalah susunan tulang-tulang yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, sekarang kita lihat apa fungsinya. Ada 5 fungsi rangka yang perlu kita ketahui. Yang pertama, melindungi organ dalam. Misalnya, tulang rusuk melindungi bagian jantung dan paru-paru. Tulang tengkorak melindungi otak dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, fungsi rangka adalah memberi bentuk pada tubuh. Yang ketiga, sebagai tempat melekatnya otot. Yang keempat, untuk menegakkan tubuh. Dan yang kelima, sebagai tempat pembentukan sel darah pada tulang tertentu. Nah, sekarang kita langsung ke struktur tulang. Kita lihat pada gambar. Di sana ada periosteum, yaitu membran yang menempel dengan kuat. Di dalamnya terdapat pembuluh darah untuk transport makanan ke dalam tulang. Kemudian di bawahnya ada tulang kompak, yaitu lapisan tulang di bawah periosteum yang memiliki lapisan yang keras dan kuat karena mengandung zat kapur dan fosfor. Tulang kompak juga mengandung serabut-serabut elastis untuk mempertahankan agar tulang tetap kuat, juga mengandung pembuluh darah. Nah, kita lihat tulang spons. Dari namanya spons berarti banyak rongga yang terdapat pada ujung tulang yang membuat tulang menjadi ringan. Nah, kemudian kita lihat sumsum, di mana sumsum merah di bagian spons, yaitu di bagian ujung, dan sumsum putih di bagian epifis, yaitu bagian tengah, yang merupakan jaringan lemak yang menghasilkan sel-sel darah. Nah, kemudian kita lihat di sini ada epifis dan diafis. Epifis itu adalah bagian ujung dari tulang yang membesar. Kemudian diafis itu adalah tulang di antara epifis. Nah, kemudian di ujung tulang ditutupi oleh tulang rawan yang disebut dengan kartilago yang lunak dan lentur. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam tulang. Secara garis besar sebenarnya tulang dibagi atas 3 bentuknya. Ada tulang pipa, tulang pipih, dan tulang tak beraturan. Tetapi tulang pipa dibagi tulang panjang dan tulang pendek. Nah, sekarang kita lihat bentuknya. Pada tulang pipa panjang, itu contohnya paha, lengan. Tulang pendek, contohnya ruas jari. Tulang pipi, contohnya rusuk, tulang belikat. Tulang yang tidak beraturan, contohnya tulang punggung dan tulang pinggul. Nah, bercerita mengenai tulang, kita tahu bahwa tulang ini terbentuk sejak embrio di dalam uterus, dalam kandungan, di mana pada awalnya tulang itu sebagian besar adalah tulang rawan. Nah, seiring dengan pertumbuhan sel, kita sudah belajar itu bahwa terjadi juga proses pengerasan tulang yang disebut dengan osifikasi. Nah, ketika si embrio lahir menjadi bayi, maka penulangan itu, osifikasi itu akan terus berlangsung, sekaligus juga terjadi fusi atau penggabungan tulang. Jadi ketika di dalam janin ada sekitar 270 tulang, setelah dewasa karena terjadi fusi dan penggabungan, maka didapati hanya sebanyak 206 tulang pada orang dewasa. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan sendi. Sendi kita bagi atas 3, ada sinartrosis, ada ampiartrosis, dan ada
Artrosis, di mana sinartrosis ini adalah sendi mati pada tulang-tulang tengkorak. Ampiartrosis disebut dengan sendi kaku pada tulang belakang. Diartrosis ini adalah sendi yang bergerak dengan bebas. Kita lihat ada sendi peluru, lihat pada gambar. Itu terdapat pada lengan atas dan pangkal paha. Ada sendi engsel pada siku dan pada lutut. Ada sendi putar pada leher. Ada sendi pelana pada ibu jari dan ada sendi geser pada lengan. Nah, sekarang kita masuk kepada otot. Otot yang merupakan alat gerak aktif. Tanpa otot, tulang tidak akan bisa digerakkan. Dibagi atas 3 bagian, yaitu otot lurik atau sering disebut dengan otot rangka, karena memang bentuknya lurik, ada sisi terang dan ada sisi gelapnya. Yang kedua adalah otot polos, dan yang ketiga adalah otot jantung. Nah, sekarang kita lihat gambar. Kita akan lihat satu persatu, mulai dari otot lurik atau otot rangka, di mana pada gambar kita lihat dia memiliki inti tepi. Bekerja secara sadar, dia terdapat pada rangka. Dia melekat pada tulang dengan perantaraan tendon. Apa itu tendon? Yaitu pita tebal yang berserabut liat yang melekatkan otot pada tulang. Nah, sekarang lihat gambar otot polos. Otot polos dia memiliki satu inti di tengah, ya, termasuk otot tak sadar. Di mana kita temukan otot polos ini? Ada di bagian-bagian dalam tubuh, seperti dinding lambung, usus halus, rahim, pembuluh darah, kantong empedu. Nah, disitulah letaknya otot polos. Nah, sekarang kita lihat otot jantung. Dia berinti banyak, tapi di tengah, ya, lihat itu intinya. Dia juga bekerja secara tak sadar. Nah, otot jantung ini ya letaknya di jantung sesuai dengan namanya. Dan sebenarnya otot jantung ini pun termasuk otot lurik, karena memiliki garis terang dan garis gelap, ya, aktin dan miosin. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai otot yang bisa berkontraksi dan otot yang berelaksasi. Nah, lihat pada gambar. Apa itu kontraksi? Kontraksi adalah keadaan saat otot menegang dan memendek. Sedangkan relaksasi kebalikannya, yaitu keadaan saat otot rileks, mengendur, atau memanjang. Nah, kemudian kita akan masuk ke topik berikutnya, yaitu kita bahas mengenai kelainan pada sistem gerak manusia. Ada beberapa penyakit yang sering ditemui pada sistem gerak, ya. Salah satunya adalah rickettsia. Lihat pada gambar bahwa rickettsia ini sering disebut orang dengan kaki O, ya. Ada juga yang seperti kaki X. Kenapa? Karena tulang kaki membengkok. Apa penyebabnya? Karena kekurangan vitamin D, di mana vitamin D ini yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga pengerasan tulang terganggu. Nah, penyembuhan dan pencegahan pada rickettsia ini bisa dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium dan mengandung fosfor dan vitamin D. Nah, bisa juga dengan berjemur di pagi hari pada panas matahari pagi hari. Nah, di mana apa gunanya berjemur? Pada saat kita berjemur, kita akan menerima provitamin D dari sinar matahari, dan di dalam tubuh provitamin D itu akan dirubah menjadi vitamin D yang akan membantu penyerapan kalsium dan fosfor. Nah, sekarang kita lihat penyakit yang kedua, osteoporosis. Nah, kita tahu
Osteoporosis ini sering menyerang ya orang tua, orang-orang yang sudah berumur lebih lanjut. Apa penyebabnya? Nah, kita lihat pada gambar ya. Nah, ini terjadi akibat kekurangan kalsium. Orang tua menghasilkan lebih sedikit hormon sehingga osteoblast, yaitu sel-sel pembentuk tulang, kurang aktif sehingga massa tulang menjadi berkurang. Inilah penyebab osteoporosis. Nah, makanya bagi orang-orang yang sudah berusia lanjut dianjurkan juga untuk mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung kalsium. Nah, yang berikut kita lihat artritis, yaitu penyakit sendi. Lihat di dalam gambar. Nah, sendi menjadi sakit dan bengkok. Bisa juga disebabkan karena di dalam sendi itu ada kadar asam urat yang tinggi. Bisa juga karena rematik, bisa juga karena penumpukan kapur. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, mari kita konsumsi makanan yang seimbang untuk menghindari terjadinya artritis atau radang sendi. Nah, kemudian kita masuk ke gangguan yang berikutnya, yaitu fraktura yang sering disebut patah tulang. Nah, karena tulang itu sifatnya keras, maka dia bisa patah. Nah, ada dua jenis patah tulang, yaitu fraktura terbuka yang bisa menembus kulit sehingga nampak terbuka dia, dan ada juga fraktura tertutup, dia di dalam, tidak menembus kulit. Nah, biasanya patah tulang ini terjadi karena jatuh dari ketinggian tertentu atau bisa juga karena kecelakaan. Nah, kita lanjut. Kita masuk ke kelainan yang berikutnya. Ada kifosis, lordosis, skoliosis. Nah, kita lihat kifosis. Ini kesannya orangnya akan membungkuk karena tulang punggungnya melengkung ke belakang. Terjadi karena salah duduk, bisa juga karena penderita TBC atau juga penderita rickettsia. Nah, yang berikut adalah lordosis, di mana tulang punggung melengkung ke depan. Ini bisa juga terjadi karena salah duduk dan bisa juga karena perut yang membesar. Misalnya pada orang hamil atau orang yang kegemukan dengan perut buncit. Nah, itu kesannya akan menjadi lordosis ya. Nah, yang berikut skoliosis, tulang melengkung ke samping. Penyebabnya bisa juga salah duduk dan bisa juga polio. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang terakhir. Ada upaya-upaya bagaimana kita menjaga kesehatan sistem gerak kita. Nah, di sini kita akan paparkan 5 upaya untuk menjaga supaya kita sehat di dalam sistem gerak kita. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium. Ini dia sumber kalsium. Ada kacang kedelai, ada susu, kangkung, dan lain-lain. Yang kedua, memperhatikan asupan vitamin D. Lihat pada gambar sumber vitamin D, ada telur, produk olahan kedelai, hati, susu. Nah, yang ketiga, memperhatikan aktivitas fisik. Mari berolahraga supaya tubuh kita sehat. Yang keempat, menghindari kebiasaan duduk yang salah supaya tidak terjadi gangguan pada tulang belakang. Dan yang kelima, berjemur di panas matahari pagi. Nah, itulah pembahasan kita mengenai sistem gerak pada manusia. Dan kita akan bertemu pada sistem gerak tumbuhan dan hewan di sesi tayangan berikutnya. Terima kasih.